Kekristenan yang kehilangan rumah, tetapi bangga karena merasa bebas. Ya, mari kita ingat ya, perumpamaan tentang anak bungsu yang meninggalkan rumah itu. Ya, ujung-ujungnya makan makanan babi. Padahal kitab suci tidak pernah hadir sebagai benda yatim piatu. Dia lahir dalam umat, dia dibaca dalam liturgi, dia dijaga oleh para gembala, dia ditafsir dalam iman gereja. Dia tidak jatuh dari langit sebagai paket lengkap dengan indeks Protestan, catatan kaki reformat, dan daftar 66 kitab. Sebelum ada reformasi, gereja sudah membaca. Sebelum ada Luther, gereja sudah berdoa. Sebelum ada Calvin, gereja sudah membaptis, merayakan Ekaristi, mengakui iman Trinitas, menghormati para martir, dan mengenali suara sang gembala dalam kitab suci. Dan mereka percaya perpetual virginity. Dan sekarang Protestan modern tidak ada satupun yang percaya. So sad. Itu berarti memang benar-benar terputus kan dari memori kolektif gereja. Jadi slogan kembali ke Alkitab perlu diuji dengan pertanyaan yang lebih tajam. Kembali ke Alkitab atau kembali ke Alkitab yang sudah diputus dari rahimnya? Karena Alkitab tanpa gereja mudah berubah menjadi benda ideologis. Perhatikan perdebatan antara Rudi Layar Teologi, Deki Gadas. Apa yang terjadi di situ? Siapapun bisa mengangkat Alkitab, mengutipnya, memotongnya, menafsirkannya, lalu mendirikan denominasi baru. Bukan? Itulah tragedi Protestantisme. Otoritas tertinggi diklaim satu, tetapi hasil tafsirnya pecah seperti kaca dilempar batu. Semua berkata tunduk kepada kitab suci, tetapi tidak ada pengadilan final yang bisa mengatakan dengan otoritas mengikat, inilah iman gereja. Akhirnya yang disebut kitab suci saja sering berubah menjadi kitab suci menurut saya, menurut sinode saya, menurut tradisi denominasi saya, menurut guru favorit saya, menurut algoritma YouTube saya. Dan anehnya, setelah itu mereka masih menuduh Katolik memiliki tradisi manusia. Padahal Protestantisme sendiri berdiri di atas tradisi manusia abad ke-16, bukan? Tradisi manusia yang menentukan kanon, menolak deuterokanonika, membentuk prinsip sola scriptura, membongkar otoritas gereja, lalu menyebut dirinya Alkitabiah. Tradisi manusia tidak hilang, dia hanya ganti jas, ganti mimbar, dan bicara dengan nada lebih keras, ya kan? Ya. Di sini Edusite, ingat tadi kan, Edusite reformasi itu mencapai bentuk saat narasinya mulai dilembagakan. Bentuk yang keempat, narasi yang sudah tadi mengontrol narasi kanonik, menghilangkan memori ingatan, lalu apa yang ketiga ini? Pemutusan dari budaya dan geografis, lalu melembagakan narasi. Ya, ini akhirnya yang bagian yang paling kuat dari Edusite, ya, menarasikan, melembagakan narasi ini. Pelembagaan narasi, ya. Ketika sudah selesai dengan mengontrol narasi kanonik, membuang 66 kitab itu, terutama kitab Makabe, kemudian memotong ingatan kolektif, keluar dari ingatan kolektif, lalu kemudian melembagakan narasi tersebut, ya, buatnya menjadi satu lembaga tersebut. Kanon 66 kitab diajarkan di sekolah minggu, ya, di sekolah minggu saja kan, tidak ada gereja sebenarnya. Deuterokanonika dilabeli apokrif. Ingat, Deuterokanonika dilabeli apokrif. Makabe menghilang dari khotbah. Tradisi gereja dipresentasikan sebagai tambahan manusia. Sejarah abad pertama sampai abad ke-16 disederhanakan menjadi kisah kemerosotan panjang. Ya. Luther dan para reformator tampil seperti pahlawan pemulihan. Pahlawan kesiangan sebenarnya. Umat diajar bahwa sebelum reformasi, gereja tenggelam. Setelah reformasi, Injil ditemukan kembali. Mana kurang keren kayak itu slogan seperti itu. Makanya banyak orang mau masuk Protestan karena slogan kosong seperti ini. Pertanyaannya, kalau gereja benar-benar tenggelam selama berabad-abad, siapa yang menjaga kitab suci? Kalau gereja sudah jatuh total, dari tangan siapa Protestan menerima kanon? Kalau Roh Kudus gagal menjaga gereja,
Kenapa kita harus percaya bahwa Roh Kudus tiba-tiba berhasil menjaga tafsir para reformator? Masuk akal toh. Kalau Roh Kudus tidak sanggup jaga itu gereja beraltar, tiba-tiba dia berjanji akan jaga itu tafsir para reformator, dan kenyataan tidak jaga sama sekali. Kamu berantakan baku naik sembarang itu. Ya, contoh di depan mata, Lapong dan Deki baku naik sampai tidak selesai. Kalau tradisi begitu mencurigakan, mengapa tradisi reformasi sendiri diperlakukan seperti kacamata wajib untuk membaca Alkitab, yang terlalu dipaksakan oleh teokek sekarang, Deki, MBM, dan Estra Soru itu? Protestantisme sering ingin punya dua hal sekaligus. Serakah, gereja kuno cukup dapat dipercaya ketika mewariskan doktrin yang mereka setujui, tetapi tidak dapat dipercaya ketika mewariskan doktrin yang mereka tolak. Ini bukan prinsip ya, ini namanya selera yang diberi toga akademik, a.k.a. heresi. Pilih-pilih, heresis bahasa Yunani. Educite itu kemudian masuk dalam bentuk yang kelima. Memori yang dipangkas itu lalu menjadi normal. Dilembagakan kemudian jadi normal. Orang Protestan merasa mereka yang Kristen sekarang. Apalagi menunjukkan KTP. KTP itu kan Kristen, Protestan saja yang Kristen. Jadi mereka rasa yang normalnya Protestan, Kristen, Katolik bukan Kristen lagi. Bayangkan educite terbesarnya. Educite terbesar akhirnya banyak orang Protestan di Indonesia tahunya yang Kristen itu Protestan. Katolik bukan Kristen. Ya, itu educite terbesar. Memori yang dipangkas itu kemudian menjadi normal. Setelah beberapa abad, banyak orang Protestan sungguh percaya bahwa kekristenan asli adalah kekristenan 66 kitab. Tanpa deuterokanonika, tanpa otoritas magisterium, tanpa doa bagi orang mati, tanpa penghormatan kepada Maria, tanpa suksesi apostolik, tanpa ekaristi sebagai kurban sakramental. Mereka tidak merasa sedang hidup dalam hasil amputasi. Ya kan? Tidak banyak orang Protestan yang merasa bahwa dia hidup dalam hasil amputasi. Mereka merasa sedang memegang tubuh asli. Padahal yang mereka pegang adalah tubuh yang sudah kehilangan beberapa anggota, lalu diberi nama pemurnian. That's the educite yang kita maksudkan dalam katekesi. Jadi, di sini apologet Katolik harus bicara terus terang terus. Seperti Philips. Persoalannya bukan bahwa Protestan terlalu mencintai kitab suci, sonde. Cinta kepada kitab suci itu mulia. Dan sebelum Protestan ada, orang Katolik sudah mencintai kitab suci. Persoalannya adalah ketika cinta itu dipakai untuk membenci rahim yang melahirkannya. Persoalannya bukan mereka membaca Alkitab. Sebelum Protestan ada, orang Katolik sudah baca Alkitab. Bahkan belum dalam bentuk tulisan. Artinya dengar dalam khotbah. Lihat lewat patung-patung dan gambar lukisan. Kita semua memang harus membaca Alkitab. Persoalannya adalah ketika Alkitab dipisahkan dari gereja, dipisahkan dari tradisi, dipisahkan dari liturgi, dipisahkan dari kanon historis, lalu dijadikan senjata untuk menyerang ibu gereja yang melahirkannya. Kurang ajar kan? Durhaka. Itu bukan kesetiaan. Itu amnesia yang diberi nama kesalehan. Gereja Katolik tidak takut kepada kitab suci, bro. Karena gereja hidup dari kitab suci. Tetapi gereja juga tahu bahwa kitab suci bukan benda liar. Dia punya rumah. Rumah itu adalah gereja. Dia punya nafas, dan nafas itu adalah tradisi. Dia punya penjaga, dan penjaga itu adalah magisterium. Tanpa rumah, teks menjadi rebutan. Ya, Kilapong dan Deki garis baku rebut, tidak akan selesai. Paling-paling mereka hanya jago dibuka mikrofon dan apa. Tidak ada penyelesaian. Jadi karena tanpa penyelesaian, sudahlah karena kita sama-sama Protestan, kita serang Katolik saja. Begitu. Ya. Tanpa tradisi, ayat menjadi perpecahan. Ya. Tanpa magisterium, setiap pembaca menjadi paus kecil dengan Alkitab di tangan dan tafsir pribadi di kepala. Itu nyata sekali. Jadi ketika Protestantisme berkata, kami hanya mengikuti Alkitab, jawaban Katolik harus tenang tapi tajam. Anda tidak hanya mengikuti Alkitab, Anda mengikuti Alkitab yang telah ditentukan oleh tradisi reformasi, ditafsir menurut asumsi reformasi, dan diajarkan dalam memori yang telah dibentuk oleh reformasi. Betul, Kosonde? Betul. Jadi, sola scriptura bukan bebas dari tradisi. Sola scriptura adalah tradisi tertentu yang pura-pura bukan tradisi. Bikin diri seolah-olah bukan tradisi. Padahal itu tradisi manusia abad ke-16 juga. Nah, di situ sebenarnya inti persoalannya ya, saudara-saudara. Reformasi bukan hanya membuang beberapa doktrin Katolik. Dia membentuk ulang mesin pendidikan Kristen.
Mesin pendidikan Kristen itu dibentuk ulang. Dia mengatur mana teks yang boleh berbicara, mana sejarah yang boleh dikenang, mana tradisi yang boleh dihormati, ya, dan mana akar yang harus dipotong. Ya, dalam bahasa EduSite ini adalah kontrol narasi, penghapusan suara alternatif, pemutusan memori budaya, pelembagaan versi sejarah yang baru, dan manipulasi ingatan jangka panjang. Persis. Jadi tugas apologet Katolik bukan sekedar membuktikan bahwa dogma ini atau itu memiliki dasar kitab suci. Bukan sekedar itu. Tugas yang lebih dalam adalah membongkar ruang kelas Protestan itu sendiri. Papan tulisnya, kurikulumnya, buku pelajarannya, peta sejarahnya, dan definisi awalnya tentang Alkitab. Ya kan? Ngeri kali ya. Itu tugas apologet Katolik, bukan hanya dogma Maria Immaculata itu ada begini, kamu tidak percaya, selesai. Tidak, kita bongkar langsung ke ruang kelas Protestan itu, perusak kekristenan itu. Apa? Papan tulisnya dari apa? Kurikulumnya apa saja? Buku pelajarannya apa saja? Peta sejarahnya seperti apa? Definisi awalnya tentang Alkitab seperti apa? Oh, ternyata ini biang keladinya. Begitu. Biang keladi kan? Ya biang keladi. Karena selama Protestan boleh menentukan sendiri kanon, menentukan sendiri prinsip tafsir, menentukan sendiri batas tradisi, lalu menuntut Katolik membuktikan diri di dalam ruang yang sudah mereka desain. Debat itu sudah dicurangi sejak awal. Katolik tidak datang terlambat ke pesta Alkitab. Katolik adalah rumah tempat pesta itu berlangsung. Ya, jangan balik, bro. Dan Protestantisme, dia datang 15 abad kemudian, mengambil sebagian hidangan dari meja, membuang beberapa resep lama, memarahi tuan rumah, lalu mengumumkan bahwa dialah penjaga asli tradisi keluarga. Coba bikin itu di Timor sini, kalau orang pesta baru diganggu begitu. Cek lu di situ. Kasih makan lu kuah kosong. Indah sekali, tapi tragis juga. Sejarah tidak tunduk kepada slogan. Solah-solahan itu slogan kosong sebenarnya. Intinya adalah bahwa ini tadi, EduSite. Jadi 5 slogan yang muncul dalam Protestantisme itu inti dari EduSite-nya sebenarnya. Ya. Kitab suci tidak menjadi lebih murni karena dipotong. Gereja tidak menjadi palsu karena usianya tua. Tradisi tidak menjadi korup hanya karena lebih tua dari reformasi. Dan kebenaran tidak lahir pada tahun 1517 hanya karena seorang biarawan Jerman marah kepada Roma. Kekristenan lebih tua daripada Protestantisme. Kitab suci lebih luas daripada kanon reformasi. Gereja lebih dalam daripada tafsir individual pendeta A, pendeta B. Dan memori iman tidak boleh diserahkan kepada mereka yang menggunting arsip lalu menyebut sisa guntingan itu sebagai satu-satunya dokumen asli. Ya. Dan di hadapan EduSite reformasi ini, Gereja Katolik berdiri bukan sebagai musuh kitab suci, melainkan sebagai saksi tua yang masih ingat seluruh cerita. Dia mengingat Israel, dia mengingat Makabe, dia mengingat para martir, dia mengingat gereja timur, dia mengingat konsili, dia mengingat liturgi. Dia mengingat bagaimana kitab suci dibaca sebelum reformasi mengubah perpustakaan menjadi ruang interogasi. Dan karena gereja masih mengingat, dia tidak mudah ditipu oleh slogan. Gereja Katolik tidak tertipu dengan slogan sola-sola. Sudah pakai bahasa Latin lagi, bahasa orang Roma. Mentipu apa? Karena slogan bisa keras, tapi memori gereja lebih tua. Tua sekali. Seperti pohon beringin di Pulau Timur, tua sekali itu koreksi. Slogan bisa memikat, sola scriptura ya, solus Christus, oh keren ya. Tapi tradisi lebih dalam. Slogan bisa berkata Alkitab saja, tetapi sejarah bertanya kembali, Alkitab yang mana, dari gereja yang mana, melalui tradisi yang mana, dan dengan otoritas siapa. Dan biasanya sampai situ sola scriptura gemetar. Akhirnya mulai cari-cari, ini kampung doktrin ini ada di mana? Paus itu bohong, purgatori tidak ada, Mariologi begini. Karena apa? Sola scripturanya terancam. Ya, so my friends, itulah katekesi lebih lanjut dari sebuah artikel Michael Cunningham. Artikelnya berjudul, tadi saya sempat sebut ya, dia menjelaskan ya lebih elaboratif, tapi saya ambil poin-poinnya ada di sini. EduSite and the Protestant Reformation, applying Michael Cunningham's theory to the development of the Protestant Church. Ya,
Oke, siapa itu Michael Cunningham? A scholar of history and international relations recognized for innovative contribution to genocide studies. Ya. Dia dalam bukunya itu menjelaskan tentang systematic killing of Iraqi academics, ya. Dan dia kasih gagasan tentang edusite ini, the deliberate genocide of education and historical truth through controlled narratives, ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Jadi ada 5 prinsip edusite menurut Michael Cunningham ini. Yang pertama, kontrol narasi, ya. Kemudian menghapus suara-suara alternatif, ya. Kemudian ada cultural disconnection, ya. Misalnya contohnya kitab Makabe, Luther itu memutuskan orang Protestan dari Jewish heritage-nya, kemudian membentuk identitasnya sendiri. Kemudian yang keempat itu institutional reinforcement, melembagakan narasi, ya. Protestan dalam sistem pendidikan Protestan kemudian tahu tentang sola scriptura dan 66 kanon itu sebagai kekristenan. Ya. Kemudian long term memory manipulation, itu yang sedang terjadi sampai sekarang, long term memory manipulation. Ya. So cukup dulu untuk hari ini. Begitulah Protestantisme bekerja. Jadi yang kalau mau menjadi mempertanggungjawab Iman Katolik, jangan tertipu dengan ajakan mereka untuk bermain di permukaan. Mana ayatnya gereja para rasul mengajarkan ini, mana ayatnya menyembah patung. Itu permukaan, ajak dia masuk ke dalam. Biasanya dia hanya termehek-mehek di situ nanti. Keep calm and stay away from Protestantism.